Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Nadia, NPM 20130220008. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai materi gerak lurus. Nah, bisa kita lihat peta konsep dari materi gerak lurus. Ada GLB dan ada GLBB. GLBB terdiri lagi menjadi gerak dipercepat dan gerak diperlambat. Gerak dipercepat terdiri dari gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Gerak diperlambat terdiri dari gerak vertikal ke atas. Coba kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Dari kelima gambar berikut ini, yang mana yang termasuk ke dalam gerak lurus dan yang mana yang bukan? Jika ada yang menjawab gambar B, C, dan D termasuk ke dalam gerak lurus, maka itu benar. Karena gambar B, C, dan D bergerak dengan lintasan berupa garis lurus. Sedangkan untuk gambar A itu termasuk gerak melingkar dan gambar E termasuk gerak parabola. Nah, coba kita perhatikan video berikut ini. Video yang pertama dulu. Dan video yang kedua. Nah, pada video pertama, kecepatannya konstan, tetap di 60 km per jam di setiap waktunya. Sedangkan pada video yang kedua, kecepatannya berubah-ubah dari 60 sampai 85 km per jam di tiap waktu. Gambar pertama ini termasuk ke dalam GLB atau gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan. Sedangkan untuk video yang kedua ini termasuk ke dalam GLBB karena kecepatannya tidak konstan. Nah, ini dia gerak lurus beraturan. Cirinya, kecepatannya tetap atau V0 sama dengan V. Percepatannya sama dengan 0 dan arah geraknya pun konstan. Nah, di bawah ini adalah contoh dari gerak lurus beraturan. Nah, ada seseorang yang mengayuh sepeda di tiap waktunya dari 1 sekon, 2 sekon, hingga 3 sekon. Kecepatannya konstan, tetap di 10 meter per sekon. Rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, yang di atas ini adalah grafik kecepatan dan jarak terhadap waktu. Nah, ini grafik kecepatan terhadap waktu berupa lurus ya garisnya karena kecepatannya konstan atau tetap. Sedangkan untuk S-nya naik ke atas. Nah, selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang di gambar ini adalah contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Cirinya, percepatannya konstan, kecepatannya berubah-ubah, laju berubah beraturan, arah geraknya tetap. Rumusnya S sama dengan V0 T plus minus AT kuadrat. Atau jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu plus minus percepatan dikali waktu kuadrat. Untuk VT sama dengan V0 plus minus AT atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus minus percepatan dikali waktu. GLBB ada dipercepat dan diperlambat. Nah, GLBB dipercepat, contohnya ada gerak jatuh bebas dengan ciri kecepatan awalnya 0 dan percepatannya sama dengan gravitasi. Rumusnya, ketinggian sama dengan setengah kali gravitasi dikali waktu kuadrat. Atau kecepatan akhir sama dengan gravitasi dikali waktu. Nah, yang di bawah ini adalah gerak vertikal ke bawah.
Cirinya, kecepatan awalnya tidak sama dengan 0 dan percepatannya sama dengan gravitasi. Nah, bedanya gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas yaitu ada di kecepatan awalnya. Untuk gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya sama dengan 0. Sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah, kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Untuk rumus gerak vertikal ke bawah yaitu kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah gravitasi dikali waktu. Dan untuk ketinggian, mencari ketinggian sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah gravitasi dikali waktu kuadrat. Nah, yang di samping ini adalah grafik, yang di atas adalah grafik jarak terhadap waktu dan yang bawah adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kebalikan dari GLBB dipercepat yaitu adalah GLBB diperlambat. Contohnya ada pada gambar di samping ini. Gerak vertikal ke atas. Seseorang melempar bola ke arah atas. Nah, ciri dari GLBB diperlambat ini yaitu V0-nya atau percepatan awal tidak sama dengan 0 dan percepatannya sama dengan minus gravitasi. Mengapa minus? Karena berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Untuk rumus GLBB diperlambat ini sama dengan rumus GLBB dipercepat yang vertikal ke bawah. Hanya saja minus kalau dipercepat itu plus, sedangkan untuk diperlambat ini minus. Vt sama dengan V0 min Gt, atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal dikurang gravitasi dikali waktu. Ketinggian sama dengan kecepatan awal dikali waktu dikurang gravitasi dikali waktu kuadrat. Yang di bawah adalah grafiknya. Nah, yang sebelah kiri grafik kecepatan terhadap waktu dan yang sebelah kanan adalah grafik jarak terhadap waktu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi gerak lurus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.